Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya bawah. Apa kabar anak-anak Ustaz? Harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam hidup pelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Anak-anak Ustaz, ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita masih materi mengenai budidaya ikan konsumsi. Di kelas sebelah, ya, Ustaz sudah mulai mendapatkan laporan-laporan dari hasil praktek. Ustaz. Lupa. Ya, jadi di kelas sebelah Ustaz sudah ada laporan praktek mengenai budidaya ikan konsumsi. Ya, ini sebenarnya udah Ustaz jelaskan bagaimana cara-caranya, ya. Oke, gini. Baik anak-anak Ustaz, seharusnya Ustaz hari ini sudah bisa menerima laporan yang sudah antum kerjakan, ya. Coba anak-anak Ustadz kelas 9D ini Ustadz nggak mau nanti laporan antum tuh tertinggal karena antum memulainya terlalu lama, ya, terlalu lama. Jadi anak-anak Ustadz yang di rumah ataupun yang di kelas ini, kira-kira Jabar tanya sama Ustadz aja. Kira-kira apa yang menjadi kendala dalam praktek budidaya ikan konsumsi ini? Ya, kemarin Ustadz sudah jelaskan apa saja yang antum perlukan. Ya, kira-kira siapa yang mau menanyakan? Fadil, kira-kira ini apa? Antum sudah mulai? Apa yang menjadi kendala? Bagaimana? Kelupaan. Kan? Ya, tentunya anak-anak Ustadz ini kita harus mempersiapkan ya. Pertama itu, jadi setiap bahan-bahan yang diperlukan jika ada kendala antum tanyakan langsung. Ya, misalnya yang pertama itu kita akan menyiapkan benihnya. Ya, apa yang menjadi permasalahan antum di sini? Ya, ya, karena ini ada juga laporan kemarin dari teman antum. Dengarkan dulu. Ya, ini ada dari si Rafa, kelas kita nih, Rafa. Ya. Oh ya, berarti sama sekali belum ada kelas ini ya. Perhatikan anak-anak Ustadz, ini dia sudah membuat ya bibit ikan lele. Ya, ikannya ikan lele. Kalau Jabar bilang Ustadz belinya di mana? Nggak usah Ustadz ulang-ulang lagi lah setiap Ustadz pertemuan ini. Di toko ikan kan? Ya jadi. Cuman nggak ada di daerah. Antum di mana? Pelosok dunia. Nah, kan? Sana Marendal. Di Marendal nggak ada. Antum dari sini jalan sampai Marendal nggak ada orang jualnya. Ya, biasanya Antum lewat mana? Ini nggak ada, ya sembunyi-sembunyi. Siapa yang bisa membantu si Jabar kira-kira? Hah? Hah? Dah. Jangan ada alasan lagi ya. Jadi boleh. Antum makan habis itu.
Oke, ada lagi kira-kira permasalahannya? Nggak ada. Ini, lebih dari 8 ekor. boleh. Kemarin Ustadz ya, memang yang lebih banyak bertanya mengenai praktek ini adalah kelas 9C. Ya, padahal Ustadz rasa harusnya antum yang lebih semangat. Ya, harusnya antum lebih semangat. Kayak misalnya kemarin ada teman antum si Abdul Rahim menanyakan kepada Ustadz, anak tuh nggak punya ember. Anak nggak ada wadah ember, tapi anak di rumah tuh ada bekas bak mandi bekas yang nggak terpakai. Ya Jabar. Jadi itu bukan alasan. Nggak bisa cari ikan lele, ya berusaha. Antum udah kelas 9 yang kemana-mana antum harusnya udah bisa. Ya. Jadi dia nggak punya itu. Ternyata Ustadz bilang ya minimal antum melihara 2 ekor saja, minimal 2 ekor. Ternyata dia pelihara 50 ekor. Ya, karena kalau kita membeli bibit ikan lele ini sebenarnya semakin banyak semakin murah. Ya, semakin banyak semakin murah. Ada yang borongan bisa 100 ekor, ya. Kalau kita beli per ekor mungkin harganya 1000. Ya, kalau beli banyak mungkin harganya bisa 500 apa 300 rupiah, ya kan? Bisa seperti itu. Nah, jadi nggak ada alasan. Misalnya siapa tahu, oh saat anak di sini kakek anak nih ada ternak ikan lele, ya kan? Atau apa? Ya udah titip aja sama satu orang itu, nanti tinggal dibagi-bagi bagi berapa, ya kan? Itu bisa lebih banyak. Ustaz aja kalau ada Ustaz mau nitip juga nih. Karena kalau antum praktek, Ustaz praktek juga di rumah, ya. Kalau misalnya tentang budidaya hewan unggas, tentang budidaya ikan konsumsi, Ustaz praktek juga di rumah. Jadi ketika nanti antum lihat ikannya sudah sebesar mana, di rumah Ustaz juga ada. Ya, sama Ustaz beli juga seperti yang antum buat di rumah. Ya, tujuannya apa? Biar kita juga bisa sama-sama ya melihat hasilnya. Jadi apa yang menyebabkan antum nanti, oh Ustaz ternyata setelah 3 bulan punya anak kecil-kecil aja Ustaz. Tapi alhamdulillah hidup. Ada yang laporan sama Ustaz, anak kemarin beli 15 atau 17 ekor ya, katanya dia bilang gitu. Alhamdulillah Ustaz, sekarang tinggal 7 katanya. Alhamdulillah. Ya apa kendalanya? Ya di situ harus antum kan misalnya apa? Kenapa lelenya jadi berkurang? Nah, di sini ada laporannya. Rupanya dia lupa menutup embernya. Ya, lupa. Kalau ikan lele ini kan dia memang lompat, dia mau lompat, ya, dia mau lompat. Jadi dia lupa untuk menutup embernya. Nah, jadi saya bilang ditutuplah. Ada kan modelnya yang ada 2 cara ya. Misalnya antum embernya seperti ini, bisa antum tutup pakai jaring. Tapi kebetulan Ustaz berikan tambahan harus membuat pakai ini tanaman di atasnya. Kemarin udah saya contohkan juga ya, videonya ada ya. Iya. Ya, ada tanaman. Jadi itu saat anak belum dapat izin untuk membolongi tutup embernya. Alhamdulillah kemarin dia laporan lagi sama Ustadz, udah diizinkan, udah dibolongin, udah diletak seperti itu. Nah, jadi ini contohnya ya Ustadz. Bagi anak-anak Ustadz yang di rumah mungkin belum bisa melihat. Nah ini laporannya pertama awalnya ya, ada yang kita lihat. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada yang diletak di akuarium, kemudian ada yang diletak di ember, ya kan? Letak di ember. Nah, ini dia menggunakan bibit kangkung ya. Kangkungnya itu, Ustaz bilang kalau kita mau letak kangkung itu nggak mesti dari bijinya. Nggak mesti dari bijinya, tapi bisa dari akarnya. Nah, dia pilih yang dari bijinya karena ada sisa dari uminya katanya kan. Nah, kemudian ini wadah-wadahnya. Jadi laporannya. Nah, awalnya dibuat seperti ini ya, pakai jaring-jaring. Ya, boleh. Kemudian, nah ini perkembangan apanya juga sudah dilaporkan. Udah 1 minggu, udah jelas ada kecambahnya ya tanamannya. Nah, sekarang sudah dibuatnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi dibolongi, tutupnya seperti itu. Jadi
anak-anak Ustadz juga harus segera apa menjadi kendala. Jadi seperti itu ya. Ini boleh kita tutup pakai jaring-jaring ya. Kalau pakai jaring-jaring tentu tanamannya agak susah memang masuknya. Ya, Rip. Tapi bisa dengan tutup embernya itu, kemudian diberi bolong-bolong seperti ini, seukuran cupnya itu masukkan. Kemudian ini basic bolong-bolong kecil nggak apa-apa untuk udaranya ya. Ya seperti ini. Ini benih ikan. Kemudian yang kedua adalah ya, ya kita harus tahu juga ya benih ikan ini antum yang ukuran berapa kemarin Ustaz bilang? 3 sampai 8 cm. Pilih itu. Itu bisa. Ya. Kemudian kita pakannya. Pakan. Ustaz rasa kalau pakan ini nggak ada jadi masalah. Memang semakin banyak, Ilham, semakin banyak ikannya pasti kita membutuhkan banyak juga pakan. Pakan ini antum bisa pilih ya. Kalau antum memiliki waktu yang banyak, antum bisa membuat pakannya sendiri. Ya kan? Atau cari Ustaz, anak di rumah anak tuh banyak cacing misalnya. Cari. Tapi kan nggak kerjaan ya sekarang ya. Kalau orang beternak itu makannya itu biasanya pakannya dibeli. Kenapa? Waktu habis untuk membuat pakannya. Kalau kita kan ini sambilan ya. Sambilan ya. Seperti itu. Ataupun mencari saat anak pakannya nggak beli. Nanti anak pergi ke tempat si tukang ikan, sisa-sisa limbah ikan, insang ikan yang nggak terpakai itu anak ambil untuk jadi pakannya. Bisa juga kalau ikan lele ya. Tapi itu akan repot kalau kita memeliharanya di dalam ember. Ya, karena sirkulasi udaranya airnya nggak begitu baik kan, tergenang. Kalau makanan yang seperti itu nggak habis, dia malah jadi bau. Tapi kalau kita menggunakan makanan pakan yang sudah jadi pelet seperti itu, kita bisa takar ya kan. Oh, hari ini makannya segini aja, jadi jangan sampai ada sisa. Upayakan jangan sisa ya. Kalau dia bersisa nanti itu yang menyebabkan airnya cepat bau ya. Sampai sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Jadi pertama benih udah nggak ada masalah. Kalau misalnya ada di kelas ini yang susah mendapatkan, kebetulan teman kita si Firdaus bisa ya, titip bisa Firdaus ya, bisa titip. Tapi tanya titip aja, kasih duitnya kalau mau titip, jangan titip anak ya. Sampai besok-besok pun nggak akan dibawakannya, dia mau pakai apa nggak? Nah seperti itu. Jenis ikan lain boleh. Kalau Ustadz lihat ini di jalan kita mau pergi di Karya Jaya ini ya, terus saja antum sampai ke pom bensin sana, kan ada pom bensin kan, itu udah ada 2 tukang ikan ya. Kalau rumah antum di pelosok-pelosok sana, mainlah antum ke sana sekali-sekali ya kan, atau titip sama kawan tuh ada, dan Ustadz belinya di situ ya. Memang harganya agak mahal karena dia toko ikan, bukan peternak. Nggak mesti antum cari ada pelang spanduk jual bibit ikan lele, nggak mestilah. Sampai beras tagi pun kayaknya nggak jumpa kita ya kan, jumpa. Jadi sampai sini kalau beli dari pajak, kalau ada ukuran segini silahkan. Biasanya nggak seukuran segitu kok di pajak ya kan. Kalau di pajak kita belinya, mau beli ikan berapa, ukuran kita bilang 38 ya, 3 kilo sampai 8 kilo untuk dikasih nanti ya kan. Oh 3 kilo katanya, bukan 3 cm sampai 8 cm, baru ketawa dia. Ini mau beli ikan atau ikan teri apa ikan lele? Yang apa sih, kayak di apa, di bungkus-bungkus itu kan ada kecil-kecil. Iya nggak masalah itu ya, asal dia ukurannya kecil. Biasanya kan kalau kayak gitu nggak beli di pajak, beli di tukang ikan ya, beli di tempat. Biasanya ada juga tuh jual ikan-ikan hias yang ada di becak-becak itu ya. Nah itu pun ada di deket apa nih, deket mau jalan ke kanal itu ada tuh kayaknya ya. Tapi Ustaz nggak tahu dia jual ikan lele apa enggak ya kan. Nah seperti itu. Jadi pakan juga ya, ini benih dan pakan. Ini anak-anak Ustaz setelah hari ini Ustaz udah bisa nerima laporan antum ya, udah bisa nerima laporan antum. Jadi untuk pekan depan udah nggak ada, karena antum udah tertinggal seminggu. Kalau teman antum di kelas 9D, mereka itu sudah 9C apaan ya, 9C, mereka itu sudah tanamannya sudah tumbuh
Ya, tanaman sudah tumbuh. Ya, sebenarnya tidak harus, cuman ini sayang jika tidak antum manfaatkan. Hah? Opsional. Bagaimana? Tanamannya itu opsional. Boleh enggak, boleh. Iya, tapi Ustadz sarankan gunakan saja karena ini sayang ya. Biasanya orang yang memelihara memelihara budidaya ikan ini sekaligus dia sekarang ini ya, pasti dia itu ada memelihara tanaman sayurannya juga. Karena apa? Kita tuh nggak perlu perawatan lah istilahnya. Kenapa? Karena tapi tanamannya air ya, seperti kangkung, sawi bisa kan, selada itu bisa. Karena apa? Karena tumbuhan ini dia makanannya dari air ikan itu, ya. Jadi antum nggak perlu lagi nyiram, nggak perlu lagi, ya tinggal antum letakkan aja. Sekaligus nanti kalau dia berbunga, berdaun, dia tuh akan memberi keteduhan pada ikan di dalam ember, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi saya sarankan, jadi nggak perlu repot. Nanti kalau Umi antum pelihara nyayur kangkung, ya kan? Sisanya kan akarnya nggak mungkin dimasak sama Umi antum. Ya itu dimasukkan lagi ke dalam cup gelap ya? Enggak, dibuat di aqua cup itu ya, yang cup minuman cup lah pokoknya sisanya. Ya kan ada kan cup bekas-bekas antum cari-cari situ banyak. Paling satu ember ini nggak sampai 10. Mungkin 8 atau 6 gitu ya. Kemudian antum bolongi ya, kemudian antum isi dengan arang ya, isi arang. Kemudian ada bekas-bekas kangkung yang masih ada akarnya ya. Nah, kan biasa terpotong segini, terpotong. Antum masukkan aja entah 3 batang, satu ini 3 batang atau 4 batang. Udah. Pastikan nanti antum letak di sini ya, keliling akuanya cup tadi dan terendam oleh air. Jangan antum buat sini airnya cuma segini ya, enggak mati juga lah ini tanamannya. Arangnya kena air lah. Iya, arangnya itu untuk menyerap air. Jadi ya dia nanti enggak lah, enggak hitam. Tapi kalau antum ginikan ke muka hitam. Tapi kalau di air dia enggak hitam. Ya. Orang kan arang itu digunakan juga untuk menyaring air kan? Ya kan? Termasuk salah satu bahan yang digunakan untuk menyaring air. Baik, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, pakan. Kemudian setelah itu, ini baru kita nih pilih. Ya, kita mau pembesarannya itu di media apa? Bisa jelas kita medianya adalah ember. Kenapa kita pilih ember? Karena ini yang sangat efisien, yang sangat mudah kita dapatkan di lahan yang sempit, kita buat di lahan yang sempit. Ya, ember saya rasa setiap rumah ada lah. Kalau nggak ada pinjam lah dulu sama Umi antum. Tapi embernya bukan baskom ya. Ada baskom tahu antum kan? Embernya yang tinggi gitu, ya kan? Yang tinggi, bekas kaleng cat ada, ya bekas-bekas tempat sampah kayak kita ini yang itu ada, itu bisa. Itu baskom lah, ya kan? Baskom tuh namanya kan. Ya, ember lebar ya lompat dia. Tapi kalau lebar kali dan tinggi nggak masalah. Lebar tapi tinggi, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Ya, sampai sini. Atau ada kendala, Ustaz, kami ini anak pondok, Ustaz. Tapi Ustaz dah surpi anak pondok nggak masalah, malah seneng-seneng aja anak pondok. Ya kan? Jadi ada kegiatan sambil ngapal ngasih makan. Ya kan? Iya. Atau zikir antum nggak satu, ya berpahala antum. Ya kan, Rip? Nah. Ikan lele aja apa? Ikan lelenya aja? Ikan lele Ya nggak masalah, cuman ya antum. Iya, Ustaz rasa sayang lah kalau nggak. Bahkan ya air dari ikan ini, kalau nanti antum mau ganti, Ustaz airnya udah keruh kali nih, udah bau kali nih. Airnya itu antum tuang aja, maksudnya antum sisakan aja separoh, kemudian nggak usah antum cuci embernya, repot antum kan. Keluarkan separoh baru, ataupun seperempatnya tinggalkan, sisi sama air baru, ya kan. Tapi air yang lama itu antum buat menyiram tanaman itu kan subur tanamannya. Makanya Ustadz bilang antum pelihara tanaman di atasnya. Iya, jadi kalau misalnya ada tanaman bunga Umi antum siram pakai itu. Subur dia, ya subur.
Seperti itu. Ustaz, Anda punya kolam Ustaz, jadi Anda nggak perlu pakai ember. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya kolam tanah kayak mana mau letak kampungnya? Kolam tanah? Iya. Antum punya kolam tanah? Enggak, kalau misalnya ada. Oh, kalau punya kolam tanah ya tanam aja kangkungnya di pinggir kolam itu langsung. Ya kan? Ini kan kita karena pakai ember. Nah, antum mau pakai apa nih? Kolam tanah, pakai ember. Ya. Apalagi kira-kira yang menjadi kendala? Padil lah kira-kira. Dan emberannya yang panjang itu buat untuk kamar. Yang panjang? Yang panjang itu kan harus panjang kan? Tinggi. Ya tinggi maksudnya. Maksudnya kayak mana nih? Masa Ember antum panjang, tinggi tinggi. tinggi, terus? Untuk apa? Nampung air di situ. Mandi. Jadi antum mandi. Cuma itu doang. Oh, antum cari lah ember lain. Nanti kalau pakai mandi bekas, Oh, ada ya. kalau untuk tumbuhan, air bekas ikan lele itu nggak masalah. Tapi kalau untuk manusia, ya janganlah, ya kan? Ustaz yang subur untuk tanaman, untuk manusia janganlah. Bau lah antum nanti pergi ke sekolah, bau lele. Ya karena kalau ikan itu kan nggak bisa kita campur-campur sama air kita konsumsi, ya kan? Bisa. Yang lebar itu lebar. Bisa. Yang penting gini, antum kira-kira kan, ini anda letak sini, dia bisa luas nggak bergerak, bisa berapa nggak dia. Dan kalau dia terlalu rendah, bukan nggak bisa, cuma nanti lompat dia. Ada Tapi ditutup pakai. Oh bisa, tutup. Ya, sudah. Nah, jadi ini media tempatnya ya, pembesarannya. Ada juga yang buat kolam terpal. Kalau antum mau agak serius sedikit ya, pakai kolam terpal biar banyak ya Ustadz. Ya kolam terpal juga nggak begitu mahal ya pembiayaannya, ya. Karena kita cuma beli terpal saja. Terpal paling 1 meter berapa tuh harganya? Hah? Oh 70.000. Yang bagus mungkin ya, yang bagus ya. 70.000. Hah? 60 ya? 60.000. Oh lebih mahal lah kalau pakai terpal. Karena Ustadz sudah survei kemarin, Ustadz ke Bali Kado, lihat ember itu harganya sekitar 50 ribuan ya di Bali Kado. Ya mungkin ada yang lebih murah lagi 50. Kalau yang agak kecil sedikit harganya 30-an 40-an. Udah ada tutupnya. Nah seperti itu. Kalau kita beli terpal 70 kayaknya nggak inilah ya, nggak masuk lah ya harganya gitu ya kan, rugi kita. Karena kita buat apanya lagi ya kan, buat rangkanya lagi. Nah, jadi ember lebih ini ya, lebih baik insyaallah. Seperti itu. Kemudian ini ada pemberian pupuk, tapi untuk anak-anak Ustadz ini ya, biasanya pupuk ini kita gunakan untuk kolam tanah ya, untuk memancing ya, apa namanya, hewan-hewan kecil itu ya, hewan-hewan kecil itu ataupun cacing-cacing itu lebih cepat berkembang sehingga menjadi makanan ikan. Tapi kalau kita di apa namanya, kolam terpal ataupun kolam dia pakai ember, paling setahu Ustaz tuh dikasih garam sedikit gitu, campuran airnya biar dia lebih apa ya. Iya. Kemudian air. Nah, ini air. Penting ya anak-anak Ustaz ya, ini air ya. Air ini kalau kita di perkotaan tentu jarang menggunakan air sumur. Ya, Arif. Di pondok pakai air apa, Arif? Ya, airnya apa yang digunakan di pondok itu? Hah? Iya, berasal dari mana? Dari sumur kah? Atau air pam. Makanya jangan tidur aja lah, Arif. Semangat antum. Ini udah nggak semangat lagi Ustaz, lihat. Perhatikan. Air ini kalau air pam harus antum endapkan minimal 2 hari. Ya, 2 hari. Lebih nggak apa-apa. Kemudian kalau air hujan juga, sebenarnya semua air ya, bagusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya air sumur itu udah bisa lah antum langsung gunakan, ya. Hah? Iya, sumur bor itu bisa juga, tapi kok bisa? Karena sumur bor ini kan biasanya bau besi ya. Ya kan? Enggak.
Enggak ya? Ya udah, nggak masalah. Ya, sumur bor. Boleh. Cuman kan antum bisa lihat, kalau embernya kecil jangan masukkan ikannya banyak kali. Nanti dia berebut oksigen akhirnya mati. Kalau sudah mati satu, nah itu antum harus analisis ya. Ini baru dimasukkan 1 hari, besok udah mati. Karena nggak semuanya pasti berhasil. Ustaz yakin nggak semuanya pasti berhasil. Karena tergantung perawatan kita dan ketelitian kita dalam ya melaksanakannya. Kadang ada ya udahlah Ustaz, lama kali pun nunggu 2 hari air ini masuk, kan aja ikannya langsung dah masuk. Ya ada yang bertahan hidup, ada lah pasti. Yang mati juga ada nanti, ya. Nah itu harus antum melihat. Atau ternyata Ustaz, ana letaknya di bawah matahari, jadi kalau siang tuh panas sekali itu, menggap dia, ya kan? Padam. Ya, hati-hati. Jadi ada memang yang sudah bisa kita ambil pelajaran, teman antum ternyata mengisi air, kemudian nggak ditutup, lelenya lompat. Nah itu harus hindari. Sayang ya, bukan mati karena penyakit, tapi karena lompat, kan sedih kita lihat ya. Besok pagi udah bergelimpangan, dia apain semut gitu kan. Nah itu ya, air ini harus endamkan. Ustaz sudah katakan ya kemarin bahwa memasukkan ikannya jangan langsung kan. Kalau kita baru beli, kita biarkan dulu di ember itu airnya sama bungkus ikannya yang terbungkus sampai dia mengembun, baru kita bisa masukkan. Ya antum bisa juga ya, untuk tanaman-tanaman itu sangat baik untuk ikan ini, untuk dia berlindung ya. Kalau nggak ada, antum malas dia buat tanaman sayurannya, pakai enceng gondok, ya kan? Boleh. Tapi kan nggak memanfaat kalau enceng gondok. Apa bisa nanti enceng gondoknya antum makan? Enggak kan? Tapi kalau misalnya sayuran bisa. Antum tinggal nanti beli beras saja, masak nasi, ya sayurnya udah ada, ikannya udah ada. Nah, ya kan? Udah jadi kan? Nah. Gurami boleh, cuman Ustaz katakan kemarin ikan gurami dia masa panennya terlalu lama. Ya, nanti kawan-kawan antum ikan lilinya udah besar, ikan gurami antum masih anaan aja. Hah? Oh punya antum? Kolam besar. Oh kalau kolam nggak masalah. Kalau ya nggak apa-apa, itu juga antum buat nggak apa-apa. Makan. Ya. Ya boleh. Kalau ikan gurami dia memang sayuran itu dimakan sama dia. Iya, tapi nggak bisa itu dia. Nggak bisa kita tanam sayuran kalau kita dipelihara ikan gurami ya. Kalau akarnya itu nggak apa-apa, tapi nanti dia kalau kita terjatuh ke air daunnya, habis daunnya dimakan. Hah? Enggak. Ya. Taib. Ya sebenarnya ini semua sudah bisa kita ini ya, tinggal kita praktekkan saja, ya kan? Tinggal kita praktekkan, kemudian antum berikan laporan, hasil laporannya, ya embernya seperti ini, isi ikannya seperti ini. Selama 1 minggu apa yang antum kerjakan buat entah pakannya, Ustaz, ana memberi pakan pelet, ya, kemudian diberi pakan setiap hari itu 2 kali, pagi sama sore. Ya kan, setelah 1 minggu ukurannya bertambah, ya kan, yang tadi 3 cm yang beli sekarang kira-kira tuh sudah ada 10 cm misalnya, ya. Laporannya antum boleh foto ya, seperti yang punya kawan antum ini, boleh juga bentuk video, antum video kemudian antum jelaskan dalam video itu ya, atau seperti ini ya, ini laporannya, ini sudah mulai tumbuh. Kemudian ikannya juga sudah mulai berkurang setelah 1 minggu, penyebabnya apa dikasih tahu ya. Saat ternyata berkurang karena lompat, karena mati kenapa? Mungkin kepanasan, mati kenapa? Lupa kasih makan, ya jelaskan di situ ya. Ya kalau ada tanamannya sekalian fotonya itu dua-dua ya. Nah seperti itu ya. Ya, jadi nanti bisa antum kira-kirakan saja ya. Ya, Ustaz Arab ya, semua ini
bisa melaksanakan praktek ini di rumah. Jika ada kendala, antum bisa langsung ya menanyakan kepada ustadz atau mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan. Ya. Jadi permasalahan yang tadi hari ini ada seharusnya jangan diulang lagi pekan depan. Misalnya hari ini susah mendapatkan ikan, sudah ada solusinya, jangan ada lagi pekan depan susah ikan lagi. Ya. Proses antum dalam memelihara ikan ini itu yang penting. Masalah nanti dia berhasil besar ataupun mati itu nggak masalah. Yang penting antum memiliki pengalaman dalam pembudidayaan ikan konsumsi ini. Baiklah anak Ustadz, semoga Allah mudahkan antum dalam mempraktekkan ini ya. Ustadz ingatkan sekali lagi, jika ada kendala harap ya mendiskusikan kepada Ustadz secepatnya. Jangan giliran waktu sudah mepet seperti yang PTS kemarin. Ustadz, Anda belum dapat rapor karena apa? Belum buat praktek. Prakteknya apa Ustadz? Katanya. Nah itu begitu mau diambil nilainya, begitu mau bagi rapor baru tanya tugasnya apa. Ini udah 3 pekan Ustadz mengulang-ulang ikan konsumsi ini ya. Jadi Ustadz tinggal menerima laporan dari antum dan pekan depan kita melanjutkan materi saja. Ustadz tinggal laporan hasil budidayanya. Baik, anak-anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.